Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala ashrafi khalqillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah hudah wa walah amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Para pemirsa, Assalamualaikum Nusantara TV One, dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan senantiasa detik ini hingga ke depan Allah kucurkan rahmat maghfirahnya kepada kita. Hajat-hajat kita yang masih tertunda Allah kabulkan, Allah ijabah. Para pemirsa, Assalamualaikum Nusantara, dimanapun Anda berada. Kita pengen hajat kita diijabah. Kita pengen hajat kita dikabul. Semua keinginan kita dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah memberikan pintu selebar-lebarnya, seluas-luasnya bagi setiap hambanya. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 186, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da' idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun." Para pemirsa yang dimuliakan Allah, satu penggal ayat ini ada beberapa pesan moral yang bisa kita ambil, kita petik, kita gali agar doa-doa kita dikabul oleh Allah. Yang pertama, redaksi ayat itu, wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ketika hambaku bertanya kepadamu ya Muhammad, katakanlah inni qarib, aku ini amat dekat terhadap mereka. Ujibu da'watad da'. Kata-kata ujibu diambil dari kata dasar istajaba yastajibu, istijabah, ajaba yujibu, ijabah. Satu kata dasar yang sama. Apa artinya saudara? Ujibu da'watad da'. Aku akan menjawab, dalam tanda kutip, aku akan mengijabah, aku akan mustajabkan doa hambaku. Fal yu'minu bi, maka berimanlah kepadaku. Saudara yang dimuliakan Allah, ijabah kita tuntaskan yang pertama. Kalau boleh saya berikan analogi, ada seorang warga memberikan satu masukan kepada Pak RT. Ini ibarat seorang hamba doa kepada Tuhan. Pak RT, saya punya masukan nih. Bagaimana kalau setiap hari Minggu kita adakan kerja bakti, biar kampung kita bersih, sehat semua warga. Ini permintaan ibarat doa. Apa kata Pak RT? Oh baik Pak, baik Bu, terima kasih. Saran Bapak dan Ibu saya terima, saya ijabah, saya terima, saya jawab. Tapi nanti saya rapatkan dulu, saya pikirkan matang-matang dulu. Perkara Pak RT mengabulkan keinginannya, itu namanya doa diijabah plus dikabul. Tapi kalau kata Pak RT dengan 1001 alasan katakan, oh kayaknya kalau seminggu sekali keberatan warga, berarti ditolak. Maka itu doa diijabah tapi tidak dikabul. Saudara yang dimuliakan Allah, kalau ada manusia berdoa sekalipun sambil bercanda, pasti Allah ijabah. Inna wa'dakal haq. Sesungguhnya janji Allah itu maha benar. Sekalipun doa sambil bercanda, apalagi pakai akhlak, apalagi di tempat-tempat yang mustajab, insya Allah pasti diijabah. Al-Quran mengatakan, ujibu da'watad da'iza. Aku akan mengijabah doa setiap hamba ketika mereka meminta berdoa kepadaku. Mengijabah. Ingat ya, bukan mengkabul. Jadi bisa kita rumuskan, ada doa yang diijabah pasti,
Ada doa yang dikabul, belum tentu. Jadi kalau dikabul udah pasti dijabah, kalau dijabah belum tentu dikabul. Tapi Al-Habib Abdullah Al-Haddad di dalam buah karya beliau Ar-Risalah Al-Mu'awanah, beliau mengatakan, kalau ada doa seorang hamba, ada doa kita pemirsa, udah sekian lama kita minta kepada Allah, kita duduk bersimpu di hadapan Allah, kita nangis di hadapan Allah, sampai detik ini belum Allah kabulkan. Maka yang pertama, Allah Maha tahu kebutuhan yang kita inginkan, kebutuhan yang kita butuhi, kebutuhan yang seharusnya kita miliki. Bagian banget ya Allah, ini mobil dari tahun Bang Pitung sampai gini hari ya Allah kagak ganti-ganti. Malu sama tetangga, malu sama klien. Sampai gini hari belum Allah kasih rezeki yang lebih untuk beli yang baru. Maka saudara yang dimuliakan Allah, mungkin ibadah kita tekor. Allah tahu bukan itu yang ente butuh. Mungkin kalau ane kasih rezeki lebih, ente sombong ntar. Ente kan udah bagus nih, udah ngikut kiai, udah ngikut ustadz, udah soleh, istiqomah, udah pakai kacamata kuda. Tahu pemirsa kacamata kuda? Kalau saya pakai kacamata begini nih, ganteng kan? Kata bini saya. Tapi kalau kita pakai kacamata kuda, yang ditutup kanan kiri. Sabar taing kehidupan orang. Kagak ada urusan kehidupan tetangga, lurus ke depan. Jangan sampai kita silau. Yang penting kita istiqomah. Yang penting lurus aja. Al-istiqamah khairun min alfi karamah. Istiqomah, ajak konsisten dalam ibadah lebih mulia daripada karamah 1000 para wali. Susah, saudara. Saudara yang dimuliakan Allah, mungkin kalau sekarang saya kasih kamu kaya, kamu lupa seperti Sa'labah, mungkin didoakan sama Nabi, mungkin kaya, mungkin tidak ada di barisan saf terdepan dalam sholat. Mungkin kalau kita diberikan ketenaran dan sebagainya, hati kita belum sanggup, sombong jadinya. Maka dilihat sama Allah. 4 bulan kita di rahim ibu kita, sampai batas umur kita habis. Semua setiap detiknya ada di genggaman Allah. Allah tahu. Minggu depan ente ada celaka tuh. Minggu depan anak ente begini. Minggu depan kejadian sama mertua ente, sama istri dan sebagainya yang kita cinta. Kata Allah, gak usah ngomong mobil dulu deh, gak usah ngomong rumah baru dulu deh, gak usah ngomong istri baru sih jangan. Udah yang lama aja, terima aja Bang Marwan. Semua yang kita miliki, ingin yang baru. Tapi Allah tahu, aku sayang sama kamu. Nggak usah deh, ente masuk rumah sakit, celaka minggu depan, dialihkan sama Allah jadi selamat. Sakit anak, diberikan anak yang sehat. Nggak sampai punya mobil baru, tapi anak lolos masuk pesantren. Alas jadi anak yang soleh dan soleha. Semua kegiatan ibadah kita dimulakan sama Allah. Ini juga kata Habib Abdullah Al-Haddad, untuk mengkabul doa yang belum dikabul sama Allah, yang diminta A tapi nggak dikasih sama Allah. Lebih baik yang B aja, karena lebih baik bagi kita. Yang pertama, dipalingkan kita punya keburukan kepada kebahagiaan. Dipalingkan kehancuran, celaka kepada keselamatan. Itu cara Allah yang pertama. Yang kedua, Allah ganti yang seharusnya kita ingin A, ingin B, ingin C, tapi Allah tahu ente dulu masih muda, banyak teledor, suka ngelampaui batas, suka makan yang keras-keras, minum yang keras-keras. Makanya minuman keras. Makanya kalau anak zaman sekarang suka minuman keras, itu cewek. Kalau berani minuman keras, makan yang keras, tembok tuh makan. Batu baterai tuh gadoh. Kawat kandang ayam tuh lalap. Baru hebat.
Ini minuman keras, makanya sambal tuco, emping, dendeng, semua juga bisa. Cemen itu saudara. Ingat, al-khamru ummul khaba'is. Khamr itu adalah biang segala kejahatan. Yang gagak bunuh karena khamr, karena mabuk jadi bunuh. Yang kagak melacur karena khamr jadi melacur. Semua merambat saudara. Hati-hati. Allah tahu dulu banyak dosa kita, dulu banyak maksiat kita, dulu banyak durjana kita. Maka Allah bilang begini, udah deh, nggak usah itu. Nanti ane siapin di surga istana yang sangat indah. Kalau bahasa kita, gak usah ane pengen ente ketika meninggal dunia jangan sampai masuk neraka, langsung masuk surga. Udah banyakin doa terus, banyakin doa terus, istiqomah, pasti Allah dengar. Saudara yang dimuliakan Allah, permasalahannya kita juga kan pengen doa kita diijabah plus dikabul. Betul pemirsa? Betul. Ayo simak nasihat daripada Allah Subhanahu wa taala kepada sosok seorang nabi dan rasul yang masuk kategori ulul azmi, yang lakabnya adalah kalimullah. Nabi yang mampu berdialog langsung kepada Allah. Beliaulah Nabi Musa alaihi salam. Di dalam kitab Kifayatul Atqiya wa Minhajul Asfiyah diceritakan Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Musa alaihi salam, "Ya Musa, iza aradta ayustajaba laka du'auka fasun batnak anil haram wa jawarihak anil asam." Wahai Musa, kalau kau mau doamu, setiap permintaanmu aku ijabah plus aku kabulkan. Dua jaga. Ini buat kita hadiah. Yang pertama, apa firman Allah? Sun batnak anil haram. Jaga perutmu dari makanan yang haram. Rongga yang gak seberapa ini saudara, al-butun kal bihar. Perut itu seperti laut. Lautan semakin kita minum semakin aus. Apakah itu air kurang? Tidak. Itulah dunia. Berapa besarnya sih perut kita? Kalau sayang kalau yang masuk ini ada yang tercampur daripada yang haram. Ingat penjelasan kita yang kemarin? Yang haram masuk perut kita, perut anak kita, perut istri kita. Sekarang enak, tapi bom waktu akan meledak. Pasti ada fitnah jadi di anak. Yang dulu kita sayang, yang kita puja, udah besar, ngelawan orang tua, mencorek kehormatan keluarga besar, disuruh lompat ke sono, mirip bola bekel, susah ditangkap. Saudara yang saya muliakan, ini yang pertama. Jaga perutmu dari makan yang haram. Saya teringat di dalam kitab Riyadhus Shalihin, Al-Imam Abi Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi menukil satu hadis indah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari sekian golongan manusia yang doanya pasti dikabul sama Allah, itu adalah sosok seorang musafir. Musafirnya perjalanannya keluar kota bukan untuk maksiat, untuk ibadah, untuk silaturahim, untuk bekerja, untuk menggapai semua yang diinginkan, tapi bukan untuk urusan maksiat. Saudara yang dimuliakan Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan ada seorang musafir sahabatku yang setiap malam dia mengenadahkan tangan ke atas. Dia mengatakan, ya Allah, ya Rabb, istajib doai. Ya Allah, kabulkan doa saya, terima doa saya, aminkan doa saya, kabulkan ya Allah. Apa kata Rasulullah? Wa bi malbasihi haram, wa mat'amuhu min haram, wa mashrabuhu min haram, wa ghuziya bil haram, fa anna yustajabulah. Kata Rasulullah, itu musafir yang harusnya doa diijabah plus dikabul. Tapi beli pakaiannya pakaian uang dari korupsi.
Uangnya banyak dagang tapi suka bohong. Hartanya banyak tapi ketika urusan kerja suka menindas yang lemah, menggunting di dalam lipatan, menjegal kawan seiring, pagar makan tanaman, musang berbulu domba. Customer minta barang A dikasih barang B, pelanggan minta barang murni dikasih barang oplosan. Banyak yang zalim, yang merasa dizalimi sama dia. Ingat, doaul mazlum mustajab. Doa orang yang dizalimi diijabah sama Allah. Mungkin saudara, susahnya kita, banyak batu sandung kita selama ini, mungkin banyak orang nyumpahin kita, banyak orang tuh nggak redo sama kita. Ya Allah, ya mohon ampun sama Allah. Bahkan yang lebih dahsyat lagi, sekalipun yang kita zalimin orang non-muslim, orang kafir, walau kana kafiran, sekalipun ya orang kafir, orang yang tidak menyembah Allah, tidak pernah sujud sekalipun kepada Allah, kita zalimin harta bendanya, kita sakitin harga dirinya, dia mohon sama Tuhannya, Allah ijabah itu. Hati-hati, hati-hati. Pakai pakaian yang haram, beli makanan yang haram, minuman yang haram, wa ghuzya bil haram, dan diberikan gizi asupan setiap hari haram terus. Fa anna yustajabulah, bagaimana mau diijabah sama Allah? Jangankan dikabul, diijabah juga enggak. Saudara yang saya muliakan, yang pertama, nasihat buat al-fakir, buat kita semua, hati-hati. Nggak mau kan harta kita diambil orang, jangan suka ngambil harta orang. Nggak mau kan harta kita dikorupsi, jangan suka korupsi. Nggak mau kan piutang kita yang kita berikan nggak dibayar-bayar, maka patut kita, harus kita menyempurnakan kapan kita harus membayar utang. Nggak mau kan kita dipukul, jangan mukul. Ini yang kedua, saudara. Kalau yang pertama, jaga perutmu wahai Musa dari makanan yang haram, minuman yang haram, pakaian yang haram. Yang kedua, Allah berfirman kepada Nabi Musa, wa jawarihaka 'anil atham, dan jaga semua anatomi tubuhmu dari dosa, physically, secara fisik. Tadi yang saya katakan, nggak mau dicucurkan darah, jangan suka menusuk. Nggak mau difitnah, jangan suka jadi manusia bermuka dua. Nggak mau diinjak, jangan suka nginjak. Nggak mau dipukul, jangan mukul. Nggak mau dicubit, jangan nyubit. Nggak mau dinikahin, itu urusan Anda. Saudara yang saya muliakan, ingat, apa yang kita lakukan, apa yang kita tanam, itu yang akan kita tuai. In ahsantum ahsantum li anfusikum, wa in asatum falahat. Kalau kalian berbuat baik, akan balik kepada kalian. Kalau kalian berbuat buruk pun akan balik kepada kalian. Tapi bedanya, ini maha luasnya rahmat Allah. Kita maksiat satu, dibalasnya satu. Tapi kita berbuat kebaikan satu, dibalas 10 kali lipat. Bahkan 100 kali lipat. Bahkan 700. Bal ad'afan mudha'afah. Bahkan berkali-kali lipat, tergantung Allah yang berkenan. Bahkan pemirsa, baru ada niatan aja, pengen bener melakukan kebaikan ini. Ada niatan, pengen nyantunin janda, anak yatim, plus ibunya. Pengen banget hatam Quran, pengen banget begini, belum kesampaian, maka udah ditulis satu. Niyatul mu'min khairin min amali. Niatnya seorang beriman lebih baik daripada perbuatannya. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, tapi tidak dengan maksiat. Pengen bener maksiat ini, baru niat. Pengen banget maksiat ini, baru niat. Belum ditulis. Itu maha rahman dan rahimnya Allah. Saudara yang dimuliakan Allah, ada seorang salafus saleh yang termasuk founding father daripada 4 mazhab, itu Imam Abu Hanifah. Beliau ini seorang mujtahid, pencetus mazhab Hanafiyah. Suatu saat ketika beliau wafat, malam pertama
Semua orang-orang yang cinta kepada beliau dimimpikan dengan mimpi yang sama, waktu yang sama, keadaan yang sama. Subhanallah, karomah seorang waliullah. Mimpinya apa pemirsa? Mimpinya itu seorang Imam Abu Hanifah sedang ada taman syurga, tajri min tahtihal anhar, mengalir di bawahnya sungai-sungai yang sangat indah, semerbak wangi-wangian surga yang begitu merona. Sehingga dalam mimpi orang-orang sahabat-sahabat yang cinta kepada beliau nanya, "Guru, ya Syekh, ya Imaman al-Mahbub, apa sih amalanmu sehingga Allah jadikan makum sebagai taman syurga indah luar biasa? Apakah kau sebagai seorang imam mazhab?" "Bukan, wahai sahabatku." "Apakah kau hafizul Quran?" "Tidak." "Apakah berdermamu yang sangat berani?" "Tidak." "Apakah fatwa-fatwamu yang membumi di Nusantara ini?" "Tidak." "Apakah tahajudmu yang ratusan rakaat?" "Enggak juga." "Lalu apa wahai Tuan Guru?" "Allamani jasadi." Ini saudara, korelasinya antara bahasan kita. Kata Imam Abu Hanifah, salah satu wasilah yang memasukkan aku ke dalam surga selain daripada rahmat Allah, allamani jasadi, jasadku, badanku yang mengajarkan kepadaku. Apa maksudnya? Aku pernah menampar pipiku, tapi jangan dicoba ya. Lepuk, beletak, beleneng, bagedebung, sakit. Jangan suka nampar orang, mas. Aku pernah nginjek kakiku, sakit, apalagi cantengan, kedawan-dawan. Jangan suka nginjek orang, mas. Aku pernah mukul badanku, sakit. Aku nggak bakal mukul orang. Jadi apa yang dilakukan seorang anak manusia akan berimbang dengan apa yang dilakukan. Al-jaza min jinsil a'mal. Pembalasan sesuai dengan pembalasan tersebut. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, oleh sebab itu, ada seorang manusia dulu pernah berdosa, pernah zalim kepada orang lain. Rupanya yang dizolimi sudah meninggal. Rupanya yang dizolimi dulu entah di mana, di belahan bumi mana sekarang dia tinggal. Karena salah satu rukun taubat, istirda, minta redho, mohon maaf kepada orang yang dulu pernah kita zolimi. Dengan satu catatan, kalau orang yang dulu kita zolimin, kita ngomong, seandainya, "Bang, mohon maaf bang, dulu abang, ayam jago abang pernah saya embat, saya balikin bang." "Oh, kan saya kagak mau." "Beli ayam jago seperti itu juga." Wajib kita berikan. "Oh bang, mohon maaf bang, dulu saya sok-sok preman, saya mukul abang." Kalau saya maafin, kalau dia maafin, beres urusan. Tapi kalau kata dia, "Ane maafin, tapi ane kudu mukul ente, kudu siap, jangan lu kabur," PA namanya. Nggak gentle. Hati-hati saudara. Seandainya kita ngomong seandainya, tuh orang udah nggak ada, meninggal lah. Tapi ingat, dulu kita dosa, masih menyimpan dendam pada hati orang yang dizolimi. Sebelum ditunaikan Allah di akhirat, habis pahala sholat kita, habis pahala ibadah kita, habis pahala umrah kita, haji kita. Jangan sampai dituntut ke sana, tunaikan di sini. Bagaimana caranya? Maka falyuksir minal hasanat, perbanyak kebaikan. Innal hasanat yuzhibna sayyi'at. Sesungguhnya semua kebaikan-kebaikan akan menutup keburukan. Maka kira-kira uang yang kita ambil dulu berapa? Sedekahin ke anak yatim, sedekahin ke panti sosial, ke pesantren, ke masjid. Niatin untuk dulu uang yang kita ambil. Physically, dulu kita mukul dia, dulu kita mencubit dia, dulu kita menendang dia. Maka sering-seringlah berdoa, kirimkan Al-Fatihah. Kalau sedikit ada rezeki, niatkan untuk almarhum. Insya Allah taubatan nasuha. Nanti di akhirat
sama sekali tidak ada tuntutan. Jangan sampai banyak pahala tapi tekor di sana banyak tuntutan. Nauzubillah min zalik. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.